nama, alamat, dan NPWP atau NIK bagi pembelinya itu orang pribadi, atau nama, alamat, nomor paspor kalau yang belinya itu subjek pajak luar negeri orang pribadi. Jadi kemudian jenis barang dan jasa atau jasa, jumlah harga, potongan harga, PPN yang dipungut, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, ke beberapa hari yang lalu ada kasus bahwa rekanan-rekanan pemerintah, rekanan Pemda itu ketika pencairan atau ketika penyerahan DP, kemudian PHO, kemudian retensi, itu tidak membuat faktur pajak gitu. Yang membuat faktur pajak tapi bendaharanya gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan aturan ya Bapak Ibu ya, karena yang membuat faktur pajak adalah penjual, dalam hal ini rekanan dari si bendahara atau instansi pemerintah tersebut. Karena untuk kode, nomor seri, tanggal pembuatan faktur itu kan yang pegang angkanya, datanya itu dari penjual. Kemudian nama dan tanda tangan, kalau saat ini tanda tangan bisa digantikan dengan QR code ketika faktur pajaknya sudah di-upload dan sudah di-approve oleh DJP itu ya. Kalau tidak ada kedua itu, maka faktur pajak itu tidak dianggap sebagai faktur pajak gitu ya. Kalau manual gitu bikinnya gitu, itu bukan faktur pajak gitu. Kemudian di PP ini ditegaskan bahwa NIK itu punya kedudukan yang sama dengan NPWP gitu ya. NIK punya kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Jadi kalau ada orang pribadi yang beli barang dapat faktur pajak tapi lupa ngasihkan NPWP, cukup masukkan NIK, itu juga boleh dikreditkan. Kalau tadinya nggak boleh, dianggap tidak lengkap. Oke. Jadi saat ini ada 3 DPP ya, 3 DPP yang 3 jenis PPN ya, 3 jenis PPN yang ada di PMK dan Undang-Undang HPP. Yang pertama itu DPP-nya normal gitu ya. Contohnya penyerahan garmen, harga jualnya 100 juta, DPP-nya 100 juta, PPN yang dipungutnya tarifnya 11%. Kemudian ada juga DPP nilai lain. Contohnya pemakaian sendiri BKP, harga jualnya 100 juta, laba kotornya 10 juta, PPN yang dipungut 11%. Jadi akhirnya PPN-nya cuma 9.900.000. Kemudian ada juga PPN yang besaran tertentu gitu. Nah, ini ada di PMK listnya. Penyerahan kendaraan bermotor bekas itu sekarang dikenakan PPN, harga jualnya misalnya 100 juta, PPN yang dipungut dengan besaran tertentunya 1,1% dari harga jual. Karena ini banyak ada jenis-jenis PPN yang barang yang tadinya tidak dikenakan PPN sekarang dikenakan PPN, diatur lebih lanjut. Contohnya salah satunya ini, kendaraan bermotor bekas, kemudian transaksi kripto gitu dan lain-lain. Kemudian oke, ini kita bahas bentuk faktur pajak dan aplikasinya. Jadi faktur pajak itu bentuknya sekarang elektronik Bapak Ibu, tidak bisa dicetak, bisa enggak gitu ya. Dibuatnya menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP. Kalau yang disediakan oleh DJP saat ini yang dipakai adalah e-faktur 3.2. Bisa dipakai di Windows, bisa dipakai di MacBook Apple. Kemudian tanda tangannya itu tanda tangan elektronik berupa QR code yang akan muncul atau di-generate ketika faktur pajak sudah di-approve oleh sistem DJP. Kemudian
Oh iya, ini yang perlu kita bedakan, membuat faktur sama mau melaporkan SPT massa ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan itu suka ketuker tuh, mau lapor tapi pakai e-faktur 3.2 nggak bisa, lapornya pakai web e-faktur. Kalau mau buat faktur nggak bisa pakai web e-faktur, bisanya pakai aplikasi e-faktur pajak yang 3.2 kalau sekarang. Ini contoh tampilan PDF atau cetakan kertas e-faktur. Ini tidak wajib dicetak karena ini bentuknya PDF, bebas kalau mau dicetak juga nggak apa-apa. Sertifikat elektronik masih sama dengan yang lama, ketentuannya berlaku 2 tahun. 2 tahun kemudian dia expire. Jadi kalau sampai expired, Bapak Ibu bisa lihat tanggal kadaluarsa sertifikat elektroniknya di web Enova, efaktur.pajak.go.id. Di situ di bagian sertifikat elektronik kelihatan dia kadaluarsanya kapan. Jangan sampai ketika Bapak Ibu mau pencairan, mau buat faktur, ternyata sertifikat elektroniknya kadaluarsa, itu nggak bisa gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan secara online kok. Kalau mau minta sertifikat elektronik, minta nomor seri, itu online semua. Kemudian oke. Nah, ini saat ini ada perubahan yang menurut saya krusial. Jadi kalau yang lama itu e-faktur itu tidak ada batas waktu uploadnya. Kalau sekarang dibatasi. E-faktur wajib diunggah atau diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Kalau e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP itu bukan faktur pajak ya. Contohnya yang tadi saya ceritakan bahwa ada rekanan pemerintah, rekanan Pemda yang buat faktur pajaknya tapi Pemdanya gitu, itu nggak cocok ya, karena itu berarti bukan faktur pajak yang sah gitu ya. Kemudian uploadnya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal faktur pajak itu dibuat. Jadi kalau Bapak Ibu lewat dari tanggal itu dianggap terlambat ya, dianggap terlambat dan ada potensi sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang PPN. Kemudian ini ada contoh kasus ya. Contoh kasus batas waktu upload e-faktur. Contoh yang pertama, PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PTH membuat e-faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur 11 April 2022. Namun e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei 2022. Dengan demikian, e-faktur yang dibuat dan diunggah oleh PTH tersebut dapat diberikan persetujuan dari DJP karena diunggah atau diupload ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian contoh 2, PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022. PTH-nya membuat faktur pada tanggal 18 April 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 18 April 2022. Namun e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke DJP menggunakan aplikasi e-faktur tanggal 16 Mei 2022. Dengan demikian DJP tidak memberikan persetujuan atau di-reject
Oh, reject berarti kalau sekarang ya. Atas e-faktur yang diunggah atau diupload tersebut karena diunggahnya setelah tanggal 15 Mei 2022. Nah, jadi kalau seperti ini akhirnya e-fakturnya tidak mendapat persetujuan dari DJP atau reject dan tidak dianggap sebagai faktur pajak. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, artinya si penjual atau PKP penjual itu akhirnya dianggap tidak membuat faktur yang sudah jelas ini merupakan pelanggaran hukum gitu. Padahal cuma gara-gara terlambat upload ya. Jadi bisa mungkin ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat faktur langsung diupload. Mudah-mudahan server DJP-nya kuat gitu ya. Karena kadang-kadang kan servernya kita yang suka bermasalah, tapi ya kalau tidak kan jangka waktunya masih agak panjang ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian oke. Sekarang untuk tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Itu yang melakukan adalah PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur atas permintaan pembeli atau atas kemauan sendiri. Atas SPT masa PPN yang dilaporkan faktur pajaknya yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan. Kemudian nomor serinya sama dengan nomor seri faktur pajak yang diganti. Nanti kode statusnya otomatis terisi jadi angka 1. Misalnya penyerahan normal tadinya kodenya 010 nanti jadi 011 gitu ya. Tanggal faktur pajak pengganti itu yaitu tanggal pada saat faktur pajak penggantinya dibuat ya. Jadi nanti tanggalnya jadi ganti. Kemudian kalau PKP penjualnya sudah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN, maka si PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan faktur pajak pengganti. Kemudian ini pembatalan. Kalau pembatalan ini adalah untuk penyerahan BKP atau JKP yang transaksinya dibatalkan, atau penyerahan BKP atau JKP yang seharusnya tidak dibuatkan e-faktur. Nah, kalau yang seperti itu artinya oh ini barang jualannya ini nggak jadi gitu loh, transaksinya itu nggak jadi. Kalau yang tadi itu terdapat kesalahan, salah ngisi, salah nulis atau keterangan yang nggak lengkap atau nggak jelas gitu ya, kalau itu bisa diganti. Kemudian ini enggak, ini kita lewatkan. Oke. Ini kriteria bahwa faktur pajak itu tidak lengkap, terlambat dibuat atau dianggap tidak dibuat. Yang pertama, tidak lengkap. Tidak lengkap itu kalau e-fakturnya atau fakturnya tidak mencantumkan keterangan. Misalnya tuh nama pembelinya nggak ada, NPWP-nya nggak ada, atau NIK-nya nggak ada, alamatnya nggak ada. Nah, itu tidak dianggap tidak lengkap. Atau keterangannya tidak sebenarnya atau sesungguhnya. Misalnya NIK, nama sudah cocok tapi alamatnya nggak cocok. Nah, itu dianggap tidak lengkap. Atau yang beli siapa gitu ya, pakai NIK-nya siapa. Nah, itu nggak cocok juga. Itu dianggap tidak lengkap. Kemudian terlambat dibuat. Tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Nah, kalau yang seperti ini contohnya yang tadi transaksinya dilakukan di 1 April, fakturnya baru dibuat di 14 April. Nah, kalau yang seperti itu dianggap terlambat dibuat.
Kemudian dianggap tidak dibuat kalau faktur pajaknya dibuatnya setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Misalnya contohnya transaksinya 1 April dibuatnya 1 Desember 2022 gitu. Nah, kalau yang seperti itu artinya dia sudah dianggap tidak dibuat. Untuk PKP yang membuat faktur pajak tidak lengkap, terlambat, dan atau dianggap tidak membuat faktur pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Untuk PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak lengkap dan atau dianggap tidak dibuat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ini minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, hati-hati karena faktur pajak tidak lengkap pun itu nanti lawan transaksinya Bapak Ibu tidak bisa mengkreditkan. Jadi ditanyakan benar namanya siapa, kemudian NPWP atau NIK-nya berapa, dan alamatnya adanya di mana. Oke, ini satu lagi kewajiban pelaporan faktur pajak. PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak. Jadi beberapa kali di kami ketika aktivasi akun maupun ketika pengajuan PKP, kalau sekarang karena kondisi pandemi itu kan pakai video call gitu ya. Saat itu seharusnya sudah dijelaskan semua Bapak Ibu tentang kewajiban, hak-haknya Bapak Ibu sebagai PKP. Artinya kalau untuk pelaporan itu wajib ada atau tidak ada transaksi, wajib dilaporkan SPT masa PPN-nya. Sanksinya apa? Sanksinya itu 500.000 per masa PPN, misalnya per bulan gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya 1 tahun nggak ada transaksi tapi nggak lapor SPT masa PPN, ya 1 tahun itu dikenakan sanksi 12 bulan kali 500.000, 6 juta, kan sayang gitu ya. Lapor SPT masa itu mudah, semua lewat web e-faktur, kemudian tata cara dan contoh-contoh pengisiannya itu bertebaran di YouTube gitu ya, tutorial-tutorialnya. Atau kalau Bapak Ibu mau belajar atau mau minta tolong ke kami, silakan datang ke kantor, nanti kita bantu untuk pelaporan SPT masa PPN-nya. Kemudian Oke. Jadi Perdirjen Faktur Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 Bapak Ibu ya. Artinya kalau Bapak Ibu yang tadi yang tanggal 15 bulan berikutnya tadi itu mulai berlaku 15 Mei 2022 gitu ya. Nah, kalau lewat dari itu, kalau dari sebelum itu masih bisa sebelum setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau mulai ke depan ini sudah nggak bisa lagi. Demikian sepertinya ini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, bisa lewat kolom chat atau nyalakan mic-nya, open mic, boleh Bapak Ibu. Baik, ini dari Ibu Putri. Selamat pagi, izin bertanya, untuk pengajuan sertelnya harus ke KPP? Oh tidak, pengajuan sertel, oh iya begini, kalau untuk pengajuan sertel itu harus ke KPP, tapi kalau untuk perpanjangan sertel itu tidak harus ke KPP. Kalau pengajuan bisa online juga. Oh bisa, ternyata luar biasa ya DJP. Oh iya, pengajuannya bisa online Bapak Ibu. Sudah dikonfirmasi bahwa pengajuannya bisa online lewat
e-faktur, tapi ada tapinya, tapi berkas-berkasnya tetap harus dikirim ke KPP. Berkasnya apa aja? NPWP dan KTP pengurus, kemudian NPWP badannya atau OP-nya, kemudian akta, sama alamat email dan nomor HP yang aktif, sama denah lokasi perlu nggak? Udah nggak perlu lagi ya sekarang, udah nggak perlu. Jadi tadi Bapak Ibu, NPWP badan atau orang pribadi yang mau jadi PKP-nya, KTP pengurusnya atau direktur, kemudian akte pendirian, alamat email sama nomor HP yang aktif. Dikirimkan berkasnya ke KPP terdaftar. Kalau untuk pengajuan perpanjangan sertel itu nggak perlu datang ke KPP, itu full online gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ajukan perpanjangan, nanti di kami muncul notifnya, itu kami setujui. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Untuk Bapak Ibu kalau yang kemarin ketemu masalah pas mau upload faktur, tapi ada notif bahwa aplikasinya harus diupdate. Nah, update terus habis itu keluar tidak ada jaringan internet gitu ya. Padahal jaringan internetnya bagus, dicoba berapa kali masih kayak gitu. Nah, itu artinya aplikasinya harus update ke yang versi 3.2 Bapak Ibu. Bisa di-download di efaktur.pajak.go.id. Itu cukup di ekstrak aja filenya. Kemudian folder database, folder DB dari aplikasi yang lama dipindah ke tempat yang baru. Kemudian langsung jalankan e-tax invoice update. Setelah itu jalankan e-tax invoice ya. Oh, ada lagi pertanyaan, bagaimana apa itu kata-katanya nggak jelas. Dari Sumber Rizki, selamat pagi Pak, bagaimana kalau antara alamat KTP dan NPWP berbeda KPP? Untuk alamat rekanan pada pembuatan fakturnya bagaimana ya Pak? Bagaimana kalau antara alamat KTP dan NPWP berbeda KPP? Untuk alamat rekanan, oh baik Pak, kalau yang seperti ini artinya yang dipakai itu alamat yang ada di NPWP Pak. Kita masukkannya yang NPWP-nya Pak. Nah, sebaiknya kalau rekanannya itu, kalau memang terjadi seperti ini, baiknya dilakukan pemindahan NPWP sih Pak, biar pas. Tapi yang dipakai itu yang NPWP Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian dari CV Lancar Abadi. Selamat pagi, ingin bertanya, bulan Mei, Juni, Juli CV Lancar Abadi dikenakan pajak rutin nominal berbeda-beda. Mau bertanya, apakah pajak rutin bulan tersebut dipungut tiap bulan atau pajak yang dikenakan terjadi atas denda keterlambatan pelaporan SPT? Ini saya kurang jelas Pak pertanyaannya. Yang dimaksud pajak rutin ini apa ya Pak ya? Boleh open mic Pak, silakan Pak. Ini speakernya ada enggak? Speakernya bunyi kan? Tadi apa tadi Pak Lancar Abadi Pak? Mohon diperjelas Pak pertanyaannya Pak, karena saya kurang dapat ini Pak.
maksudnya Pak? Pajak rutin ini apa ya Pak ya? Dipungut tiap bulan. Pajak yang dikenakan terjadi. Ya, halo, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi Pak. Bagaimana Pak? Silahkan Pak. Jadi di bulan Mei, Juli, Juni itu ada surat dari kantor pajak. Iya. Di situ pembayaran pajak rutin bulanan gitu. Cuman itu yang dikenakan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu nggak kena gitu. Dan di situ kami dari CV Lancar Abadi belum jelas nominal yang muncul di dalam surat itu dari mana, apa denda kesalahan kami tidak bayar SPT, apa tidak pelapor SPT dan lain sebagainya gitu. Soalnya tadi ketika waktu seminar tadi ada dikenakan denda kalau keterlambatan untuk pelaporan SPT gitu. Oh iya. Untuk mohon maaf Pak, kalau boleh tahu itu untuk nilainya berapa ya Pak ya? Yang tadi di Mei, Juni, Juli tadi Pak. Sebentar. Untuk di bulan Mei, halo? Ya Pak. Ya, untuk di bulan Mei itu ada PPN sekitar 450.000. PPN 450.000. Iya, kemudian di bulan Juni itu 365.000. Terus di bulan Juli itu 800.000 dan Agustus kesananya nggak ada itu. Nggak ada perkenan biaya. Mohon maaf Pak, itu kalau di judul atasnya apa Pak? Ini nggak ada. Wajib pajak, jenis pajak rutin dalam rupiah gitu. Ini nggak bisa nggak bisa ngirim screenshot HP ya? Enggak Pak, mungkin kalau Bapak open kamera, ditunjukkan ke kamera mungkin bisa Pak. Oh gitu, bentar ya. Iya Pak. Nah, foto dulu. Boleh Pak. Dipin bisa nggak? Dipin. Kalau dia udah start nggak di lihat aja. Kalau belum start dipin nggak bisa. Ini aja. Bentar. Apa sambil cek? Nah gitu. Bentar. Aduh, nggak kelihatan ya. Buram Pak. Burem. Iya Pak. Burem. Kalau kertasnya Pak? Kertasnya di kantor. Oh iya Pak. Ini lagi di rumah. Mungkin bisa tinggal nomor HP Pak, nanti saya coba konfirmasi Pak. Oke. 0823 Sebentar Pak. 0823 8096 8096 ya Pak. 4591. 4591. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Nurman Jaya, admin CV Lancar Abadi. Oke. CV Lancar Abadi. Lokasi di mana ini Pak? Lokasinya di Jalan Kapten Tendean. Kota Bumi. Iya, Kota Bumi, belakang rumah sakit. Oke, baik Pak. Nanti coba kami konfirmasi langsung ke Bapak Pak ya. Iya, 0823 8096 4591 Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh silahkan. Oh, tadi belum kenalan ya. Saya Eka Wahyudi Bapak Ibu. Penyuluh dari KPP Pratama Kota Bumi. Lupa malah kenalannya. Silakan Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu biasanya konsultasi lewat WA, itu ada nomor HP kami di 08 0821 8151 0752 0821 8151 0752. Itu konsultasi perpajakan bebas gitu Bapak. Bebas, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Kadang-kadang juga banyak yang nyasar dari KPP Madya Bandar Lampung, KPP mana-mana itu ada. Kemarin ada dari KPP di Palembang itu mana ya? Kota Agung, Kayu Agung. Bebas Bapak Ibu, tanya aja, nggak apa-apa. Kalau bisa kami jawab, kalau nggak bisa mungkin nanti kami teruskan ke pihak terkait. Ada lagi Bapak Ibu, silakan, masih ditunggu. Atau sudah kita cukupkan sekian? Gimana Pak Nazar? Gimana Bu Anis? Sudah? Ada lagi? Sudah. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita pagi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi ini dan teman-teman dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mau tanya-tanya, silahkan ke WA konsultasi kami. WA boleh, telepon sebaiknya WA. Telepon juga boleh, tapi sebaiknya WA deh, karena kadang-kadang nggak kepegang HP-nya. Nah, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami dari tim penyuluh KPP Pratama Kota Bumi mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.